Sejumlah lokasi di ibu kota Jakarta dijadikan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Hampir setiap pekan razia digelar, namun hal itu tidak menyurutkan para pedagang untuk berjualan. Di Jakarta Selatan, salah satu tempat yang sering disalahgunakan untuk berjualan sehingga mengakibatkan kemacetan berada di sekitar Pasar Kebayoran Lama. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, serta kepolisian dikerahkan dalam razia pedagang kaki lima dan parkir liar. Mobil yang parkir secara sembarangan diderek. Razia berlanjut dengan menyisir lapak pedagang kaki lima di areal Pasar Kebayoran Lama. Pedagang kaki lima yang mengetahui kedatangan Satpol PP kocar-kacir berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Sebagian berhasil kabur dan tidak sedikit yang terjaring razia. Lapak pedagang pun diangkut ke mobil Satpol PP. Selain itu, petugas Satpol PP juga memberikan teguran bagi pedagang kaki lima untuk tidak lagi berjualan di bahu jalan. Namun, para pedagang berdalih jika selama ini telah membayar iuran. Dan pemirsa, hari ini tim CSI mengikuti aktivitas razia yang digelar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita akan sapa langsung rekan Richard Liu yang sedang berada di lokasi. Silakan Richard. Ya, Niki, ini kami tim RTV sedang mengikuti petugas Satpol PP yang pada siang hari ini tengah akan melakukan razia di sekitar Pasar Tanah Abang. Ini bisa Anda lihat di gambar. Secara teknis saya agak sulit untuk menjelaskan kepada Anda, tapi ini bisa dilihat di gambar. Kami sedang menyeberang jalan ke arah stasiun Tanah Abang untuk mengikuti petugas yang, nah ini Niki, ada petugas yang langsung berberes-beres, bisa dilihat nih Pak. Ini ada petugas yang sedang mengamankan pedagang kaki lima yang memang pada hari ini menjadi target pembersihan atau penertiban kaki lima, pedagang kaki lima di kawasan pasar atau stasiun Tanah Abang. Ya, ini bisa dilihat sedang menertibkan Niki dan juga teman-teman di studio. Situasi agak ricuh. Ini bisa dilihat sedang bentrok, sedikit ada bentrokan di penertiban PKL pada siang hari ini. Petugas sudah mengamankan salah satu orang yang mungkin dianggap sebagai provokator, tapi kita belum bisa mendapatkan keterangan nanti dari petugas Satpol PP. Yang jelas petugas Satpol PP sedang terus melakukan atau menggelar razia pedagang kaki lima di ini. Tempatnya memang tepat sekali di depan stasiun Tanah Abang, Diki. Ini adalah gerobak atau pedagang yang pertama yang dihampiri petugas Satpol PP untuk ditertibkan. Kami akan terus mengikuti, Niki. Kalau Anda mungkin bisa melihat juga ini terjadi sedikit adu mulut dan juga bentrokan kecil begitu ketika petugas mau menggotong barang dagangan dari para pedagang yang mangkal di pinggiran atau di pinggir trotoar di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Ya, memang razia seperti ini rutin dilakukan oleh petugas Satpol PP. Kita akan terus mengikuti, Niki. Saya akan ajak Anda dan juga pemirsa tentunya untuk terus mengikuti hari ini agenda dari Satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima di kawasan stasiun Tanah Abang yang memang seringkali meskipun sudah ditertibkan tapi tetap saja muncul di kemudian hari begitu. Ini kita akan ke seberang, kita akan menyeberang sebentar, Niki, untuk melihat ke kamera. Bisa terus mengikuti saya untuk melihat ini sedang membereskan dagangan yang tadi sempat terjatuh begitu ketika akan ditertibkan. Dan seringkali memang kericuhan dan juga kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang ini terjadi begitu adanya penertiban PKL, karena memang suasana yang begitu ramai dan juga tidak menutup kemungkinan seperti tadi Anda saksikan ini ricuh. Dan di seberang saya bisa disaksikan ini masih terjadi semacam mediasi atau komunikasi antara petugas Satpol PP dan juga pedagang di sekitar sini.
untuk menjadikan suasana kondusif begitu. Ini kami akan terus mengikuti petugas Satpol PP. Ya, razia atau operasi seperti ini hari ini akan dilakukan oleh petugas Satpol PP hingga menjelang jam makan siang berakhir begitu. Karena menurut pernyataan dari teman-teman Satpol PP di sini, ini jam-jam makan siang sampai jam pasca makan siang ini ramai sekali pedagang. Pak, ini saya akan bersama Pak Santoso. Boleh sedikit kita berbincang, Pak. Pak, hari ini bagaimana Pak operasi yang dilaksanakan? Apakah tadi saya sempat melihat satu pedagang ditertibkan? Kondisinya seperti hari-hari sebelumnya, apakah ini sudah lebih tertib atau makin parah hari ini? Kondisi hari ini memang sudah lebih baik daripada kondisi yang sudah ada. Namun kami Satpol PP tidak mengendorkan untuk melakukan pengawasan di jalur protokol ini. Ketika kami melakukan patroli, kami masih mendapati ada pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Untuk itu kita tertibkan, dan tadi kita lihat bahwa menertibkan tidak semudah itu. Ada perlawanan dari pedagang yang bahkan memprovokasi anggota saya dan melakukan tindak kekerasan terhadap anggota saya. Untuk meneruskan agar akhirnya situasi sudah kembali kondusif kembali. Situasi sudah aman kembali. Meski tadi kita juga sempat melihat sampai menyeberang ke jalan, ricu, bahkan dagangan sempat terjatuh begitu Pak. Ini sudah diamankan Pak orang-orang yang menyulut keributan tadi? Sudah. Tadi kita berikan pemahaman bahwa yang dia lakukan berdagangnya boleh, tetapi trotoar ini sekali lagi digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, agar masyarakat yang menggunakan trotoar itu bisa aman dan nyaman. Ini kita akan terus melanjutkan Pak, silakan untuk mungkin ke area yang lebih di depan atau bagaimana Pak kita. Betul, kita akan meneruskan kembali agar kawasan Tanah Abang terutama trotoar Jati Baru ini steril dari pelanggaran-pelanggaran perda. Oke, ini selain PKL, apakah hari ini targetnya PKL saja atau gimana Pak? Apa saja yang dianggap pelanggaran di kawasan ini kita akan tertibkan. Oke, baik. Ya itulah Niki, tadi saya berbincang sedikit dengan Pak Santoso, pimpinan yang memimpin operasi hari ini yang dilakukan oleh petugas atau satuan Satpol PP. Dan memang bukan hanya PKL, seringkali juga parkir liar maupun apapun yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan di sekitar trotoar atau jalanan umum di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Tepatnya di Jalan Jati Baru, kami sekarang sudah menuju ke Jalan Jati Baru. Ini menjadi target serius dari satuan Pol PP begitu, Pamong Praja. Ini di seberang bisa dilihat, kami akan mencoba menyeberang nanti mengikuti petugas Satpol PP. Karena di sini kondisi lalu lintasnya cukup padat, Niki. Secara teknis kami agak mengalami kendala sedikit untuk terus mendekat kepada sasaran Satpol PP yang akan dirazia. Kami akan terus mengabarkan, tapi kita akan mencoba menyeberang untuk lebih dekat lagi dengan petugas Satpol PP agar kita langsung bisa melihat begitu ada penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Ya, kita akan mengikuti petugas Satpol PP kali ini untuk melanjutkan patroli. Kita akan diberikan tumpangan begitu, Niki, untuk menuju ke lokasi berikutnya. Baik. Hari ini kita akan patroli ke lokasi mana lagi, Pak? Kami akan melakukan pengawasan di Blok G, Blok F, Blok A, dan B agar kawasan Pasar Tanah Abang ini steril. Ini kan Tanah Abang seringkali Pak ada operasi, tapi kemudian hari muncul lagi. Apa Pak yang menjadi pemicu mereka tidak jera begitu Pak? Meskipun sudah setiap razia, setiap operasi ada bentrokan begitu Pak? Bahwa perlu diketahui kawasan Pasar Tanah Abang ini adalah suatu magnet besar. Di sini pusat perekonomian yang perputaran uang sungguh luar biasa, dan transaksi penjualannya bukan hanya mencakup lokal saja tetapi sampai internasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Tanah Abang ini pembeli dari Afrika, dari kawasan Asia lainnya, tidak hanya dari kawasan lokal di sini saja yang melakukan jual beli di sini. Maka dengan sendirinya memicu banyaknya pengunjung dan maka akan timbul pula banyaknya pedagang. Dan kondisi Tanah Abang kali ini sudah lebih baik daripada yang sudah, tetapi kami tidak mengendorkan, sekali lagi kami terus melakukan pengawasan ketat terhadap kawasan Tanah Abang
agar situasi ini tetap terjaga dan tidak kembali marak pedagang yang menggunakan trotoar. Ini kita sudah sampai Pak, lokasi Steril, kemudian kita akan mengarah ke Blok F. Blok F ya Pak ya. Pak, ini kan tadi Pak Santoso sempat bilang kira-kira jam 11 sampai jam 1. Oh, ini kita sudah sampai ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali Niki dan juga pemirsa yang bergabung di catatan seputar investigasi. Ke lokasi berikutnya nih di Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oke, baik. Niki, saya sudah sampai di lokasi berikutnya. Ini di Pasar Tanah Abang.